Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi 3E akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester kelompok Thalibul Ilmi mata kuliah Manajemen Keuangan Prodi Akuntansi FEB UIN Jakarta. Kita akan menjelaskan tentang rasio keuangan dari perusahaan Unilever Indonesia. Oke, pertama-tama kita akan perkenalkan anggota kelompok kami dulu. Saya Sarah Aulia dan rekan saya. Saya Dekana Melani Putri. Saya Aziza Dini Febriani. Muhammad Faiz Sidki. Saya Fatubi Songko. Oke, pertama-tama kita masukin dulu dengan profil singkat dari perusahaan Unilever itu sendiri. Unilever itu didirikan di tanggal 5 Desember tahun 1933. Lalu terdaftar di Bursa Efek Indonesia tuh sejak 11 Januari 1982. Nah, perusahaan Unilever tuh termasuk perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau disebutnya FMCG. Bentuknya. Nah, gimana sih posisi pasar Unilever ini? Nah, mereka tuh yang kita kenal tuh apa namanya kayak produk-produk dalam sehari-hari ya, kayak misalkan ada Pepsodent, Sunlight, juga ekstrim yang kita bisa makan dari Walls. Pokoknya gitulah kayak produk yang biasa kita pakai dalam sehari-hari. Tapi karena Unilever ini beberapa tahun ini diboikot karena ada isu terkait dengan genosida di Palestina. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Di sini kita akan membahas analisis laporannya dan nanti diterangkan sama masing-masing anggota kelompok kami. Pertama, kita ada analisis horizontal. Kalau dari akunnya, cash equivalent tuh pada tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dan cukup mencolok. Nah, pada tahun 2022, saldo kas mengalami kenaikan signifikan dibandingkan 2021. Lanjut ke akun trade debtors atau third parties, di mana akun piutang usaha itu memperlihatkan pola yang sangat dinamis dan mencolok. Nah, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Lanjut ke akun trade debtors related parties, akun ini menunjukkan pola relatif stabil dari tahun 2021 sampai 2024. Tidak ada lonjakan ekstrim maupun penurunan drastis. Lalu ke akun Advance and Other Debtors. Di sini akun uang muka dan piutang lain juga relatif stabil meskipun terdapat fluktuasi yang kecil dari satu tahun ke tahun lainnya. Lalu lanjut ke akun Inventory. Inventories menunjukkan pola yang konsisten meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Nah, pada 2022, persediaan naik secara bertahap sehingga respon terhadap meningkatnya permintaan pasar atau persiapan kapasitas produksi. Lalu untuk akun prepaid expense, biaya yang dibayar di buka memperlihatkan fluktuasi yang kecil tanpa pola yang signifikan. Pada tahun 2022 terjadi sedikit kenaikan. Lalu untuk prepaid taxes, akun pajak di buka juga menunjukkan perubahan moderat antar tahun. Lalu ada akun assets held for sale. Akun aset yang dimiliki untuk dijual menampilkan pola yang cukup unik. Yang dimana pada tahun 2023 terjadi penurunan yang tajam. Jadi bagaimana total current asetnya? Aset lancar ini secara keseluruhan meningkat pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan kinerja operasional perusahaan yang kuat serta peningkatan pada beberapa pos penting terutama kas, piutang, dan persediaan. Lanjut ke analisis horizontal di bagian non-current asset. Yang pertama ada fixed asset, di mana aset tetap mengalami penurunan pada tahun 2022, kemungkinan akibat depresiasi atau adanya pelepasan aset. Lalu ada goodwill. Goodwill menunjukkan nilai yang stabil selama 4 tahun. Lalu ada intangible asset. Aset tidak berwujud ini menunjukkan fluktuasi yang kecil antar tahun, namun secara keseluruhan berada pada kisaran nilai yang relatif sama. Lalu ada akun right of use asset. Aset hak guna mengalami penurunan pada tahun 2022, lalu kenaikan pada tahun 2023.
Lalu ada other non-current asset, di mana akun ini menunjukkan pola naik turun yang tidak terlalu ekstrim lah. Kenaikan pada 2023 dapat menunjukkan adanya setoran jaminan, biaya ditangguhkan, dan aset lain yang terkait dengan kegiatan non-operasional. Lalu untuk bagian liabilities, di current liabilities ada bank borrowings, di mana pinjaman jangka pendek yang menurun drastis dari tahun 2021 hingga ke 2022. Lalu di tahun 2023 dia menjadi nol, yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil melunasi seluruh pinjaman jangka pendeknya. Lalu ada creditors, third parties, dan related parties. Lalu ada taxes payable dan corporate income tax. Kedua akun ini mengalami fluktuasi yang besar antar tahun. Lalu untuk other payables, akun ini juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada tahun tertentu meningkat karena adanya beban yang belum dibayar. Lalu ke akun non-current liabilities, di mana di long-term bank borrowings-nya itu relatif stabil pada awal periode, kemudian terus-menerus hingga 2024. Penurunan signifikannya pada 2024 menunjukkan perusahaan fokus melunasi kewajiban jangka panjangnya. Lalu ada lease liabilities. Liabilities sewa konsisten selama 4 tahun. Lalu lanjut saja ke equity, di mana share kapitalnya dan additional paid-in capital itu stabil sepanjang 2021 dan sampai 2024. Tidak terdapat kegiatan penerbitan saham baru maupun perubahan modal di sektor. Lanjut, analisis keseluruhannya. Jadi, secara keseluruhan, persediaan menunjukkan pola ekspansi pada 2021 hingga 2023. Terlihat dari meningkatnya aset lancar, aset tetap, dan total aset. Aktivitas operasional juga meningkat, terlihat dari naiknya utang, usaha, dan piutang pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, perusahaan tampak melakukan konsolidasi ditandai dengan penurunan kas, penurunan piutang, dan penurunan liabilitas jangka pendek. Setelah ini kita akan membahas di analisis vertikal atau common size. Nah, di ini kan dia per tahunnya, ya. Sini jelas. Oke. Aset pada tahun 2021 ini akun cash and cash equivalent itu menyumbang 2% dari total aset, di mana menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil aset perusahaan yang berada dalam bentuk kas atau setara kas yang paling liquid. Lalu pada tahun 2022, sorry, oke, 2022, langsung pembahasan aja deh. Pada tahun 2022, cash and equivalent meningkat menjadi 3% dari total aset, naik 1 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan di mana persentase kas melonjak menjadi 6%. Lalu pada tahun 2024, persentase cash and equivalent ini juga sedikit menurun menjadi 4%. Meskipun turun dari 6% dari tahun sebelumnya, posisi ini masih lebih tinggi dibandingkan 2 tahun awal, yaitu 2021 sampai 2022. Lanjut ke akun trade debtors and third parties and related parties. Kalau di third parties ini pada tahun 2021 memiliki kontribusi besar sebesar 22% dari total aset. Lalu pada tahun 2022, proporsi piutang di pihak ketiga menurun menjadi 19%, mencerminkan penurunan sebesar 3 poin persentase. Lalu pada tahun 2023, proporsi piutang ini juga kembali menurun secara signifikan menjadi 13%. Nah, penurunan drastis ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam melakukan penagihan dan mengurangi ketergantungan pada penjualan kredit. Lalu untuk related parties-nya, pada tahun 2021, piutang usaha berrelasi berjumlah 2% dari total aset. Presentasi ini menandakan bahwa sebagian kecil aset perusahaan merupakan piutang yang timbul dari transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian tertentu. Lalu di tahun 2022, ini tetap berada di 2%. Lalu pada tahun 2023, ini menurun menjadi 1%. Nah, penurunan ini menunjukkan adanya penyusutan transaksi kredit dengan pihak berrelasi atau peningkatan efektivitas penagihan dari entitas terkait.
Lalu pada tahun 2024, persentase ini tetap berada di 1%, mempertahankan posisi tahun sebelumnya. Lalu ke akun Advance and Other Debtors yang untuk third parties-nya pada 2021 tercatat 0%, yang dimana menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki uang muka atau piutang lain yang diberikan kepada pihak eksternal. Lalu di tahun 2022, ini meningkat menjadi 1%, menandakan adanya transaksi baru berupa uang muka atau piutang lainnya kepada pihak ketiga. Lalu untuk tahun 2023 tetap di posisi 1%, sama juga di tahun 2024. Lalu untuk related parties-nya, dari 2021, 2022, dan 2023 dia tetap 0%. Lalu di tahun 2024 meningkat menjadi 1%, menandakan munculnya transaksi baru berupa uang muka atau piutang kepada pihak yang berelasi. Lalu lanjut ke akun inventaris pada tahun 2021. Ini akun inventaris berkontribusi besar sebesar 13% dari total aset. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan barang, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi. Lalu di tahun 2022 naik 1% menjadi 14%, mengindikasi adanya penambahan jumlah barang yang disimpan perusahaan. Lalu pada tahun 2023 naik lagi 1%. Kenaikan ini menjadi 15%. Kenaikan ini memberi sinyal bahwa aktivitas operasional perusahaan semakin intensif. Lalu di tahun 2024 mencapai 16% dari total aset, level tertinggi dalam 4 tahun berturut-turut. Kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun ini dapat menggambarkan strategi perusahaan dalam menjaga kelancaran rantai pasok atau sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan pasar. Lalu ada akun prepaid expense pada tahun 2021, itu dia tercatat 0%. Hingga di tahun 2024 pun tetap 0%. Berarti perusahaan tuh nggak memiliki beban yang dibayar di muka pada periode tersebut. Lalu lanjut ke akun prepaid taxes. Pada tahun 2021, dia menyumbang 1% dari total aset. Ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pembayaran pajak di muka yang manfaatnya akan diakui pada periode mendatang. Lalu di tahun 2022 juga sama sebesar 1%, lalu di tahun 2023 dan 2024 sebesar 0%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi memiliki pajak yang dibayar untuk periode mendatang. Lalu akun Assets for Health, di mana mereka semua jumlahnya tuh 0%, yang artinya perusahaan tidak memiliki aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Lalu untuk total current asetnya, jadi secara totalan dari 2021 sampai 2024, kalau 2021 tuh 40%. Presentasi ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari aset perusahaan berada dalam bentuk aset lancar. Lalu untuk 2022 dia sebesar 41%. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada komponen komponen aset lancar seperti kas, piutang, atau persediaan. Lalu tahun 2023 dia menurun menjadi 37%. Ini menunjukkan adanya pergeseran struktur aset, di mana aset non-lancar mulai mengambil porsi yang lebih dominan. Lalu 2024 mencapai level terendah dalam 4 tahun terakhir. Ini menunjukkan perubahan fokus perusahaan dari aset yang liquid menuju aset jangka panjang. Lanjut ke non-current asset. Di sini ada fixed asset sebesar 53% di tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah struktur aset perubahan terdiri atas aset tetap seperti bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan operasional. Lalu di tahun 2022 menjadi 52%. Penurunan ini menunjukkan adanya sedikit pergerakan struktur aset. Lalu 2023 dia naik lagi menjadi 56%. Mungkinan ada akumulasi investasi baru dalam masa jangka panjang atau peningkatan nilai yang tercatat aset tetap. Lalu naik lagi di tahun 2024. Ini mencapai porsi tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Peningkatan ini menandakan semakin kuatnya retensi perusahaan terhadap investasi jangka panjang. Lalu ada akun goodwill. Tercatat dari 2021 sampai 2024 tuh 0%. Ini mempertahankan tanpa ada pernyataan goodwill. Ini menggambarkan bahwa perusahaan belum melakukan ekspansi eksternal yang menimbulkan pengakuan aset tak berwujud ini. Lalu untuk intangible asset di tahun 2021 tuh sebesar 2%. Sampai 2024 pun juga 2%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset tak wujud seperti hak paten, lisensi,
perangkat lunak atau hak merek yang mendukung operasional namun tidak mendominasi struktur aset. Jadi kayak dia tetap stabil di 2% aja. Lalu lanjut ke right of use asset. Dia di tahun 2021 sebesar 4% menunjukkan bahwa pengguna aset seperti sewa gedung, kendaraan atau peralatan memiliki proporsi yang cukup terlibat dalam struktur aset perusahaan. Lalu 2022 dia menurun menjadi 3%. Mungkin dia berkurangnya nilai aset sewa yang diakui dalam neraca. Lalu 2023 juga turun menjadi 2%. Lalu di tahun 2024 juga tetap di 2%, menandakan stabilnya nilai aset sewa yang dimiliki perusahaan. Lalu lanjut ke other non-current assets, di mana di sini tetap 2021 sampai 2022 tuh tetap 0%, lalu di tahun 2023 menjadi 1%, menunjukkan munculnya mungkin ada aset jangka panjang yang tambahan yang sebelumnya tidak ada. Lalu di tahun 2024 dia kembali menjadi 0%. Lalu lanjut ke akun claim for refundable up taxes, di mana di selama 4 tahun, 3 tahun terakhir dia tercatat 0%, tapi di tahun 2024 menjadi 3%. Mungkin ini mengindikasikan adanya kelebihan bayar pajak atau proses restitusi yang sedang diajukan kepada otoritas pajak. Oke, lanjut ke liabilities. Oke. Untuk akun pertama adalah Bank Borrowings di tahun 2021 tuh dia sebesar 10%. Di slide-slide sebelumnya ada dijelaskan, menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan yang cukup besar terhadap pinjaman bank untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Lalu di tahun 2022 dia turun nih menjadi 3%. Yang kemungkinan perusahaan tuh udah melunaskan pinjaman yang signifikan atau eh, penurunan penggunaan fasilitas kredit bank. Lalu tahun 2023 dia menjadi 0%, berarti udah nggak ada lagi hutangnya. Dan lalu di tahun 2024 dia kembali meminjam nih, jadi naik lagi sebesar 9%. Bahwa perusahaan menggunakan pembiayaan bank setelah sempat berada di posisi tanpa pinjaman pada tahun sebelumnya. Lalu ke akun creditors, ada third parties dan related parties. Yang third parties itu yang pertama dia sebesar di tahun 2001 sebesar 23%. Menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kewajiban usaha yang cukup besar kepada pemasok eksternalnya. Lalu yang kedua 2022 dia naik menjadi 25%. Berarti dia nambah lagi apa utangnya kepada pemasoknya. Biasanya juga mencerminkan tingginya aktivitas operasional ya, pembelian yang lebih besar atau penggunaan kredit dagang sebagai strategi manajemen kas. Lalu di tahun 2023, persentase itu menurun menjadi 24%, namun angka ini tetap menunjukkan tingkat kewajiban yang tinggi terhadap pemasak eksternal. Lalu untuk 2024 sama sebesar 24%, menunjukkan stabilitas kewajiban usaha kepada pihak ketiga. Lalu untuk related parties, selama 2 tahun dia sama sebesar 1% dari total aset, menunjukkan adanya transaksi usaha dengan entitas berelasi, namun dalam jumlah yang sangat kecil. Lalu lanjut ke taxes payable. Yang pertama, taxes payable ada corporate income tax. Di tahun 2021 dia tuh sebesar 3% dari total aset, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban pajak penghasilan yang cukup signifikan menjelang periode pelaporan. Lalu di tahun 2022 diturun menjadi 2%. Berarti ini mencerminkan menurunnya laba kena pajak. Lalu di tahun 2023 tetap menjadi 2%. Yang kemungkinan menunjukkan bahwa kinerja fiskal perusahaan berada dalam rentang yang serupa dengan 2022. Lalu di tahun 2024 menurun menjadi 1%, mengindikasikan adanya penurunan laba yang signifikan, percepatan pembayaran pajak juga bisa. Lalu ada di bagian out of tax, di tahun 2021 hingga 2024 dia sama dengan angka 1% dari total aset. Nah, kemungkinan kewajiban pajak non-PPh-nya seperti PPN, PPh, pasal 21 atau 23, itu nilainya relatif kecil namun rutin muncul sebagai bagian dari kewajiban operasional sehari-hari. Ada juga akun accruals di mana di tahun 2021 dia sebesar 14%. Mungkin perusahaan tuh memiliki kewajiban akrual yang cukup besar terkait beban-beban yang terjadi namun belum dibayar. Di tahun 2022 juga dia naik sebesar 22%. Berarti utang itu naik lagi, yang dimana bertambahnya beban yang masih harus dibayar pada akhir periode. Lalu di tahun 2023
menjadi 23%, naik lagi 1%, yang mempertimbangkan bahwa kecenderungan penumpukan beban akrual masih berlanjut. Sama juga di tahun 2024 sebesar 24%. Lalu lanjut ke other payables yang dari third parties dulu di tahun 2021 itu totalnya 9% dari total aset. Menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban lain selain utang usaha kepada pihak tiga dalam jumlah yang cukup signifikan. Lalu di tahun 2022 menurun nih menjadi 8%. Mungkin udah beberapa sudah dibayar sama perusahaan. Lalu di tahun 2023 naik lagi menjadi 10% yang merupakan kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kemungkinan adanya meningkatnya aktivitas operasional ya yang memicu lebih banyak kewajiban yang belum dibayarkan. Di tahun 2024 turun menjadi 9%, mungkin beberapa sudah dibayar tuh utangnya tadi. Lalu untuk related parties, di tahun 2021 itu sebesar 4%, yang cukup berarti perusahaan memiliki kewajiban lain yang cukup berarti pada entitas berelasi. Di tahun 2022 sebesar 5%, tahun 2003 juga 4%, dan di tahun 2024 naik lagi menjadi 5%. Mungkin di kewajiban terhadap entitas berelasi ini kembali meningkat. Lalu akun long-term employee benefits liabilities di current portion di tahun 2021 hingga 2024 dia tetap stabil di angka 1%. Mungkin perusahaan memiliki kewajiban imbalan kerja kerja jangka panjang yang harus dibayarkan dalam waktu dekat. Dan kemungkinan ini tetap stabil ya. Lalu untuk selanjutnya list liabilities current portion di tahun 2021 dan 2022 tetap 0%. Jadi perusahaan itu tidak memiliki sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu setahun. Lalu di tahun 2023 dia ada sebesar 1%, mungkin ada kewajiban sewa yang jatuh tempo. Lalu di tahun 2024 dia kembali menjadi 0%. Lanjut ke akun non-current liabilities. Yang pertama adalah deferred tax liabilities di tahun 2021 hingga tahun 2024 dia stabil di angka 1%. Mungkin adanya perbedaan waktu antara pengakuan akuntansi dan perpajakan yang menyebabkan perusahaan itu memiliki kewajiban yang akan direalisasikan di masa depan. Nah, nilai ini relatif kecil, mengindikasikan perbedaan temporer yang tidak signifikan namun tetap perlu dicatat sebagai bagian dari kewajiban jangka panjang. Lalu ada long-term employee benefits liabilities non-current portion di tahun 2021 itu sebesar 7%, dan kemungkinan adanya komitmen perusahaan terhadap kewajiban manfaat karyawan jangka panjang, seperti imbalan pasca kerja dan manfaat lainnya yang diakui berdasarkan ketentuan ketenaga kerjaan. Lalu di tahun 2022 dia menurun sebesar 5%, mungkin diakibatkan dari perubahan asumsi aktuaria ya, misalnya tingkat diskonto. Oke, untuk selanjutnya di analisis vertikal di bagian equity. Sebelumnya kita sudah bahas di bagian aset, lalu kita lanjut aset dan liabilities. Nah, sekarang kita lanjut ke equity. Pada tahun 2021, equity menyumbang 23% dari total aset. Total aset yang menunjukkan bahwa hampir seperempat aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri. Lalu di tahun 2022 sebesar 22% menunjukkan adanya penurunan kontribusi modal sendiri terhadap keseluruhan aset. Lalu di tahun 2003 menjadi turun 20%, adanya perusahaan semakin bergantung pada kewajiban. Lalu di tahun 2024 menurun drastis sebesar 13% yang merupakan level terendah dari 4 tahun terakhir. Lalu kita lanjut ke analisis vertikal yang income statement. Di bagian net sales itu tentunya kita kan 100% karena kita jadikan basis perhitungan. Lalu di akun CLGS itu 50%. Dari net sales menunjukkan bahwa separuh dari total penjualan digunakan untuk menutup biaya produksi dan atau perolehan barang yang dijual. Di tahun 2022 naik menjadi 50%, menunjukkan penurunan efisiensi produksi atau meningkatnya biaya bahan baku. Lalu di tahun 2003 balik lagi 50%, di tahun 2024 menjadi 52%. Mungkin adanya kenaikan biaya namun tidak sebesar lonjakan di tahun 2022. Lalu ada juga gross profit
Di tahun 2021 itu dia 50% dari net sales, menandakan bahwa perusahaan mampu mempertahankan margin kotor yang kuat. Lalu turun di tahun 2022 menjadi 46%, selaras dengan kenaikan COGS pada tahun yang sama. Di tahun 2023 naik lagi kembali 50%, mungkin ada perbaikan signifikan dalam struktur biaya. Lalu turun lagi di tahun 2024 sebesar 48%. Meskipun masih berada pada level yang relatif baik, penurunan semodat ini mencerminkan adanya peningkatan biaya produksi. Lalu di akun marketing and sales expense, dia min 20% dari net sales, yang berarti 20% dari total penjualan dialokasikan untuk aktivitas pemasaran dan penjualan. Lalu di tahun 2022 jadi 19%, mungkin ada pengendalian biaya yang lebih baik dibandingkan dalam tahun sebelumnya. Lalu di tahun 2023 menjadi 23%, mungkin juga adanya peningkatan investasi dalam kegiatan pemasaran dan penjualan. Di tahun 2024 menjadi 25%, mungkin juga ada pengeluaran pemasaran dan penjualan yang paling besar selama 4 tahun terakhir. Lalu ada akun General and Administration Expense, itu yang di tahun 2021 sebesar 10%. Jadi digunakan untuk menutupi biaya operasional administratif seperti gaji manajemen, biaya kantor, utilitas, legal, dan biaya umum lainnya. Di tahun 2022 hingga 2024 juga stabil ya di angka 10%. Lalu di other expense income itu dia stabil di 0% juga. Lalu ada operating profit, kesimpulannya ini menunjukkan bahwa di tahun 2021 perusahaan mampu mempertahankan margin operasi yang cukup kuat. Lalu 2022 dia juga 19%, lalu di tahun 2023 dia turun menjadi 16%. Kemungkinan jadi kan tadi dia gross profitnya 50%. Nah, tapi di sharingnya menjadi min 23%. Nah, itu akibatnya jadi turun. Di tahun 2024 juga turun lagi menjadi 13%. Lalu lanjut ke profit before income taxes. Ya. Ini tahun 2021 dia 19%, menunjukkan bahwa seluruh aktivitas operasional dan non-operasional menghasilkan laba yang solid sebelum pajak. Tahun 2022 18%. Tahun 2023 dia penurunan lagi sebesar 16%. Lalu di tahun 2024 menjadi 12%. Lalu untuk akun income tax expense di tahun 2021 dia 4%. Ini mungkin ada pajak yang relatif stabil terhadap pendapatan. Lalu 2024 tetap stabil ya, sehingga dari 2021 hingga 2024 dia tetap stabil di angka 4%. Lalu hasil akhirnya di profit di tahun 2021 dia tuh 15% dari net sale. Mungkin ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang cukup kuat dan sehat setelah mempertimbangkan seluruh beban operasional. Di tahun 2022 dia juga, tapi di tahun 2022 dia mengalami penurunan. Ini mengindikasikan adanya tekanan biaya. Lalu di tahun 2023 juga turun lagi sebesar 12%. Jadi kemungkinan ada perusahaan mulai menghadapi tekanan yang lebih besar terhadap efisiensi biaya dan pengendalian beban operasional. Di tahun 2024 itu juga turun sampai 10%. Mungkin dia akibat dari efek boykot, jadi profitnya menurun terus dari 4 tahun terakhir. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang liquidity ratio. Liquidity ratio ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Nah, dimulai dari current ratio dulu. Di sini kami menemukan angka current ratio sekitar 0,61%, dan 0,55% dan 0,45%. Di sini menunjukkan selama 4 tahun dari 2021 hingga 2024, kondisi keuangan dari PT Unilever Indonesia menunjukkan kondisi yang buruk, di mana pada tahun 2021 current ratio tercatat sebesar 0,61%. Angka ini menunjukkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan juga mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya yang sangat rendah. Lalu di tahun 2022 terlihat sama
di angka 0,61%. Lalu pada tahun 2023 terlihat semakin buruk, di mana terjadi penurunan sebesar 6%, menjadi 0,55%. Ini juga mengindikasikan kondisi keuangan yang semakin buruk. Lalu di tahun terakhir, di tahun 2024, kondisi keuangan dari PT Unilever Indonesia itu terlihat semakin memburuk, sekitar 0,45%, di mana bisa dilihat dari grafik pada gambar, terlihat selama 4 tahun ini terjadi penurunan dari current ratio PT Unilever Indonesia. Next. Lalu di sini kami sempat membandingkan dengan perusahaan lain untuk dijadikan perbandingan industri dari PT Unilever Indonesia, di mana kita pilih dari PT Mayora Indah dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya, di mana di sini kita bandingkan dari kedua perusahaan tersebut, terlihat PT Unilever Indonesia ini memiliki current ratio yang sangat rendah dibanding dengan dua perusahaan lainnya. Dengan PT Mayora Indah di posisi pertama dengan angka 2,33%, lalu di posisi kedua ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya di angka 1,48% pada tahun 2021. Lalu di tahun selanjutnya, di tahun 2022, pola likuiditas tetap serupa dengan tahun sebelumnya, dengan PT Mayora Indah di posisi pertama dengan angka 2,62%, lalu di posisi kedua ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya sekitar 1,74%, dan yang terakhir PT Unilever Indonesia sekitar 0,61%. Lalu di tahun berikutnya, tahun 2023, likuiditas Mayora melonjak tinggi hingga angka 3,67%, diikuti dengan PT Garuda Food Indonesia, PT Garuda Food Putra Putri Jaya sekitar 1,78%, dan yang terakhir PT Unilever Indonesia sekitar 0,55%. Dan di tahun terakhir pola likuiditas tetap serupa dengan PT Mayora di posisi pertama, lalu yang kedua PT Garuda Food Putra Putri Jaya, dan yang terakhir PT Unilever Indonesia. Jadi dapat diambil kesimpulan dari 4 tahun ini, terlihat PT Mayora Indonesia menjadi perusahaan yang sangat liquid kondisi keuangannya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya, di mana PT Garuda Food di posisi kedua, dan yang terakhir PT Unilever Indonesia. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang quick ratio, di mana di sini quick ratio dari PT Unilever Indonesia selama tahun 2021 hingga tahun 2024 terlihat di bawah angka 1, di mana di tahun 2021 quick ratio tercatat sebesar 0,42%, yang mengindikasikan bahwa likuiditas perusahaan sangat rendah dan aset yang paling liquid tidak cukup untuk membayar utang jangka pendeknya. Lalu pada tahun 2022, quick ratio tercatat sebesar 0,40%. Penurunan ini disebabkan oleh jumlah liabilitas yang sangat cukup dan tidak cukup juga untuk membayar utang jangka pendek tetap berlanjut. Lalu pada tahun 2023, quick ratio ini naik menjadi 0,55. Terlihat adanya peningkatan dari quick ratio di tahun sebelumnya. Lalu yang terakhir di tahun 2024 terlihat sangat menurun drastis menjadi 0,23%, di mana bisa melihat grafik tingkat penurunan angka quick ratio di grafik pada gambar tersebut. Oke, next. Lalu di sini kami juga membandingkan quick ratio dari PT Unilever Indonesia dengan perusahaan-perusahaan lain, di mana terlihat PT Mayora Indah menjadi yang tertinggi dengan quick ratio di angka 1,78%,
Diikuti dengan PT Garuda Putri Jaya di angka 0,91%, di mana rasio tersebut di bawah angka 1, dan juga PT Unilever Indonesia di angka 0,42% di tahun 2021. Lalu pada tahun 2022, kondisi PT Mayora Indah melonjak tinggi dengan quick ratio sebesar 1,93%, diikuti dengan peningkatan dari PT Garuda Putra Putri Jaya di angka 1,05%, dan penurunan dari perusahaan PT Unilever Indonesia sebesar 0,4%. Lalu di tahun 2023, PT Mayora Indah kembali meningkat quick ratio-nya di angka 2,79%, diikuti dengan peningkatan juga pada perusahaan PT Garuda Putra Putri Jaya di angka 1,1%. Lalu ada quick ratio sebesar 0,55% dari PT Unilever Indonesia. Lalu di tahun terakhirnya, di tahun 2024, PT Mayora Indah terlihat menurun quick ratio-nya sebesar 1,78%. Lalu diikuti dengan penurunan juga dari PT Garuda Putra Putri Jaya sekitar 0,83%, dan 0,23% dari PT Unilever Indonesia. Lalu yang terakhir kita akan membahas cash ratio dari PT Unilever Indonesia, di mana terlihat di sini rasio dari tahun 2021 memiliki angka 0,03%. Angka ini sangat rendah karena menunjukkan kas dan setara kas tidak bisa menutupi utang jangka pendeknya. Lalu yang pada tahun berikutnya, pada tahun 2022, perusahaan memiliki cash ratio di angka 0,04%. Peningkatan ini terjadi pada jumlah kas dan setara kasnya, sementara liabilitasnya itu stagnan. Ini juga masih menunjukkan kas dan setara kas tidak bisa menutupi utang jangka pendeknya. Lalu yang pada tahun 2023, rasionya itu di angka 0,09%, yang menunjukkan peningkatan di akun cash and cash equivalent dan penurunan di akun current liabilities, di mana masih menunjukkan kas dan setara kas tidak bisa menutupi keuangan jangka pendeknya. Lalu yang pada tahun 2024, angka rasionya di angka 0,06%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan dari cash and cash equivalent dan peningkatan dari akun current liabilities. Nah, next. Lalu di sini kami juga membandingkan dengan perusahaan seperti sebelumnya dari PT Mayora Indah dan PT Garuda Putra Putri Jaya, di mana pada tahun 2021 PT Mayora Indah memiliki rasio yang tertinggi sebesar 0,54%, disusul dengan PT Garuda Putra Putri Jaya sebesar 0,51%, dan terakhir dari PT Unilever Indonesia sebesar 0,03%. Lalu di tahun berikutnya, PT Mayora Indah dan PT Garuda Food terlihat memiliki angka rasio yang sama sebesar 0,58%, dan diikuti dengan posisi terakhir dari PT Unilever Indonesia sebesar 0,04%. Lalu di tahun berikutnya, tahun 2023, PT Mayora Indah mengalami lonjakan yang sangat tinggi menjadi 1,04%, yang menunjukkan kas lebih dari cukup untuk melunasi seluruh hutang lancarnya. Lalu diikuti dengan PT Garuda Putra Putri Jaya di posisi kedua dengan angka cash ratio di angka 0,6%. Lalu yang di posisi terakhir dari perusahaan PT Unilever Indonesia sebesar 0,09%. Dan selanjutnya pada tahun terakhir, tahun 2024, seluruh perusahaan mengalami penurunan, di mana PT Mayora Indah tetap menjadi yang pertama sebesar 0,62%, diikuti dengan PT Garuda Putra Putri Jaya sebesar 0,35%, dan yang berada di posisi terakhir yaitu PT Unilever Indonesia sebesar 0,06%. Berikutnya ada activity ratio. Activity ratio itu terdiri dari
5, yaitu inventory turnover, turn, inventory turnover ratio, average age of inventory, average collection period, average payment period, dan total asset turnover. Yang pertama ada inventory turnover ratio. Rumus untuk menentukan inventory turnover ini yaitu COGS per average inventory. Eh, Pada tahun 2021, perputaran persediaan tergolong baik, yaitu inventory turnover-nya 8,1. Persediaan dapat terjual dengan cukup cepat sehingga efisiensi operasionalnya terjaga. Kemudian pada tahun 2022 itu merupakan tahun dengan kinerja terbaik, yaitu sebesar 8,72. Perusahaan berhasil mengoptimalkan penggunaan persediaan dan meningkatkan penjualan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga inventory pada tahun itu sebesar 7,69. Perputaran persediaan melambat sehingga menunjukkan adanya potensi penumpukan stok. Dan pada tahun 2024, penurunan semakin jelas dan mencapai titik terendah, yaitu sebesar 7,48. Hal ini menunjukkan masalah pada efektivitas pengelolaan persediaan atau menurunnya permintaan pasar. Adapun perbandingan industri antara tiga perusahaan, di sini kami memilih perusahaan Mayora dan Garuda Food. Pada tahun 2021, Unilever memiliki perputaran persediaan tertinggi, yaitu sebesar 8,1 yang menunjukkan efisiensi terbaik dibanding Mayora sebesar 7,19 dan Garuda Food sebesar 6,83. Pada tahun 2022, Unilever kembali unggul dengan peningkatan menjadi 8,72, sementara Mayora sebesar 6,9 dan Garuda Food sebesar 6,89 yang relatif stabil. Unilever tetap menjadi perusahaan paling efisien dalam mengelola persediaannya. Kemudian pada 2023, Unilever masih memimpin di angka 7,69, sedangkan Mayora 6,21 dan Garuda Food 6,04 yang berada di bawahnya. Semua perusahaan mengalami penurunan efisiensi, tetapi Unilever masih tetap unggul. Pada 2024, Unilever tetap tertinggi di angka. Garuda Food sedikit lebih baik dari Mayora, yaitu sebesar 6,51 dan Garuda Food sebesar 5,56. Kemudian yang kedua ada average age of inventory, di mana untuk mencari average age of inventory ini menggunakan rumus yaitu jumlah hari dalam setahun atau 365 per inventory turnover. Analisis tahunannya yaitu pada tahun 2021 persediaan rata-rata tersimpan sekitar 45 hari sebelum terjual. Angka ini masih tergolong efisien dan mencerminkan pengelolaan stok yang cukup baik. Pada tahun 2022 menjadi tahun terbaik dengan umur persediaan yang paling cepat, yaitu 41 hari. Stok bergerak lebih efisien dibanding tahun lain, menunjukkan permintaan yang kuat dan manajemen inventory yang optimal. Pada tahun 2023, umur persediaan meningkat kembali, yaitu eh, menjadi 47 hari, menandakan barang lebih lama tersimpan sebelum terjual. Ini menunjukkan adanya perlambatan penjualan atau perencanaan stok yang kurang tepat. Pada tahun 2024,
menjadi angka tertinggi dan terlama dalam periode analisis, yaitu sebesar 48 hari. Persediaan semakin lama berada di gudang, meningkatkan resiko biaya penyimpanan dan overstock. Adapun perbandingan industri untuk average age of inventory. Pada 2021, Unilever memiliki umur persediaan tercepat, yaitu 45 hari, menunjukkan perputaran stok yang paling efisien. Mayora berada di posisi tengah, eh, yaitu selama 50 hari, sementara Garuda Food memiliki umur persediaan tertinggi selama 53 hari, sehingga menjadi perputaran yang paling lama. Pada tahun 2022, Unilever kembali menjadi yang paling efisien dengan umur persediaan terendah, yaitu 41 hari, Mayora meningkat sedikit menjadi 52 hari, sedangkan Garuda Food tetap yang paling lambat, yaitu 52 hari, meski masih stabil dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Unilever masih memimpin dengan umur persediaan tercepat, yaitu 47 hari. Mayora mengalami perlambatan menjadi 58 hari, sementara Garuda Food mencatat umur persediaan tertinggi, yaitu 60 hari, menunjukkan perputaran stok yang semakin lambat. Kemudian pada 2024, Unilever tetap paling efisien dengan jumlah hari 48. Mayora menunjukkan kenaikan signifikan menjadi 65 hari. Eh, Mayora menjadi yang paling lambat di tahun ini, sedangkan Garuda Food membaik sedikit dibanding tahun 2023 dengan dengan lama hari 56 hari, namun tetap berada di bawah efisien Unilever. Yang ketiga ada average collection period. Rumusnya adalah jumlah hari dalam setahun, yaitu 365 per receivable turnover. Analisis per tahunnya yaitu pada tahun 2021 rata-rata perusahaan membutuhkan 45 hari untuk menagih piutang. Waktu ini masih cukup lama, menunjukkan proses penagihan yang belum optimal. Kemudian pada tahun 2022 terjadi perbaikan signifikan, yaitu perusahaan membutuhkan hanya 37 hari untuk menagih piutang. Piutang dapat ditagih lebih cepat dibanding tahun 2021, mencerminkan peningkatan efektivitas penagih dan kualitas kredit. Pada tahun 2023, proses penagihan semakin cepat, yaitu hanya memerlukan 29 hari. Perusahaan semakin efisien dalam mengonversi piutang menjadi kas, yang berdampak positif pada likuiditas. Dan pada tahun 2024, merupakan tahun terbaik karena piutang tertagih dalam waktu yang sangat cepat, yaitu hanya memerlukan 21 hari. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kredit dan penagihan yang sangat efektif. Ada pula perbandingan industri untuk average collection period, yaitu pada 2021, Garuda Food memiliki periode penagihan tercepat, yaitu 23 hari, diikuti oleh Unilever selama 45 hari, sedangkan Mayora menjadi perusahaan yang paling lambat dengan 74 hari, sehingga efisiensi penagihan Garuda Food paling baik. Pada tahun 2022, kondisi serupa berlanjut. Garuda Food tetap yang tercepat, yaitu 22 hari, Unilever membaik menjadi 37 hari, sementara Mayora tetap yang paling lambat dengan 73 hari. Pada tahun 2023, Garuda Food mempertahankan posisi terbaik, yaitu 13 hari, Unilever semakin efisien, yaitu 29 hari, sedangkan Mayora tetap yang paling panjang dengan jumlah hari 72. Pada tahun 2024,
Garuda Food semakin cepat mencapai 1 hari, Unilever menurun menjadi 21 hari, dan eh, Mayora tetap menjadi yang paling lambat dengan 66 hari. Yang keempat ada average payment period. Untuk mencari average payment period ini, rumusnya adalah 365 atau jumlah hari pada 1 tahun per akun payable turnover. Analisisnya, pada tahun 2021, perusahaan membutuhkan sekitar 81 hari untuk membayar utang kepada pemasok. Waktu ini tergolong lama, menunjukkan perusahaan cukup menunda pembayaran untuk menjaga kas. Pada tahun 2022, waktu pembayaran menurun dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai membayar lebih cepat, namun masih di kisaran yang relatif lama. Dan pada 2023 terjadi kenaikan waktu pembayaran, yaitu selama 82 hari, pembayaran kembali menjadi lebih lama dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berpotensi mengganggu hubungan dengan pemasok bila terlalu sering. Dan pada tahun 2024, waktu pembayaran sedikit membaik dari tahun 2023, yaitu 79 hari, tetapi tetap tergolong tinggi. Perusahaan masih cenderung menunda pembayaran untuk mempertahankan likuiditas. Adapun perbandingan industrinya, pada tahun 2021, Unilever memiliki periode pembayaran paling lama, yaitu 81 hari. Garuda Food berada di posisi tengah, yaitu 57 hari. Sedangkan Mayora paling cepat, yaitu 29 hari. Kemudian tahun 2022, polanya masih tetap sama. Unilever masih paling unggul. Unilever paling lama, masih yang paling lama, yaitu 76 hari. Garuda Food menurun menjadi 53 hari, dan Mayora tetap yang tercepat, yaitu 26 hari. Pada tahun 2023, Unilever kembali menjadi yang paling lama, yaitu 82 hari. Garuda Food menjadi lebih cepat, 52 hari, dan Mayora tetap menjadi yang paling cepat, 28 hari. Dan pada tahun 2024, Unilever masih tetap menjadi yang paling lama, yaitu 80 hari. Garuda Food makin cepat, yaitu 49 hari, dan Mayora tetap paling efisien dengan pembayaran tercepat, 28 hari. Yang kelima ada total asset turnover. Untuk mendapatkan total asset turnover ini, rumusnya adalah net credit sales per average total asset. Pada tahun 2021, perusahaan Unilever menghasilkan penjualan sebesar 2 kali dari total asetnya. Ini menunjukkan efisiensi yang cukup baik meskipun masih dapat ditingkatkan. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yaitu menjadi 2,21. Aset digunakan lebih efektif untuk menghasilkan penjualan lebih tinggi. Ini menunjukkan efisiensi operasional yang membaik. Tahun 2023, efisiensi aset bertahan pada tingkat yang sama dengan tahun 2022. Konsistensi ini menunjukkan stabilitas dalam pemanfaatan aset perusahaan. Dan tahun 2024, terjadi sedikit penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, namun masih pada tingkat yang cukup efisien. Penurunan dapat mengindikasikan berkurangnya kemampuan aset menghasilkan penjualan. Adapun perbandingan industri dari total aset turnover, pada tahun 2021, Unilever memiliki aset turnover tertinggi, yaitu 2, menunjukkan efisiensi terbaik dalam pemanfaatan aset. Disusul Garuda Food 1,31 dan Mayora 1,41 yang masih tergolong efisien namun lebih rendah. Tahun 2022, Unilever memiliki aset turnover tertinggi, yaitu
2,1 menunjukkan efisiensi terbaik dalam pemanfaatan aset, disusul Garuda Food 1,31 dan Mayora 1,41 yang masih tergolong efisien namun lebih rendah. Dan tahun 2023, Unilever mempertahankan posisi teratas yaitu 2,21, sementara Garuda Food 1,43 dan Mayora 1,36, mengalami sedikit penurunan efisiensi aset dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2024, Unilever tetap memimpin, tetapi ada sedikit penurunan menjadi 2,15 dan Garuda Food meningkat ke 1,54, sedangkan Mayora sedikit turun menjadi 1,35, menunjukkan efisiensi aset yang relatif stabil namun lebih rendah dari Unilever. Debt ratio terdiri dari debt ratio, debt to equity ratio, times interest earned ratio, dan fixed payment coverage ratio. Next. Unilever pada 2021 adalah 0,77%, 2022 adalah 0,78%, 2023 adalah 0,8%, 2024 adalah 0,87%. Overall for 2021, debt ratio for Unilever adalah 0,77. Itu berarti Unilever perusahaan menggunakan utang dalam jumlah tinggi untuk membiayai asetnya. Kalau 2022, debt ratio utang sedikit meningkat, menunjukkan ketergantungannya yang terus tinggi pada liabilitas. Kalau 2023, debt ratio-nya sedikit meningkat ke 0,8, artinya semakin banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. 2024 meningkat sedikit lagi ke 0,87. Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan lebih banyak utang untuk membiayai asetnya. Next adalah perbandingan industri antara Unilever dengan Mayora dan Garuda Food. 2021 for Unilever, debt ratio-nya adalah 0,77. Kalau untuk Mayora, debt ratio-nya adalah 0,43. Kalau Garuda, debt ratio-nya adalah 0,55. Kalau perbandingan tiga ini pada 2021, yang punya angka baik adalah Mayora. Unilever punya highest debt ratio, yang berarti mereka depends more on debt to finance their operational activities. 2022, debt ratio Unilever adalah 0,78. Mayora angkanya adalah 0,42. Garuda Food angkanya adalah 0,54. Kalau perbandingan tiga perusahaan ini pada 2022, yang punya angka baik adalah Mayora
mereka they have low dependence ratio on debt. Yang punya highest dependence ratio on debt untuk finance operational activity-nya adalah Unilever 0.78. Kalau 2023 angka debt ratio untuk Unilever adalah 0.8, yang Mayora adalah 0.36, yang Good adalah 0.47. Yang punya angka baik, paling baik di 2023 adalah Mayora. Yang setelah itu adalah Garuda Food. Kalau Unilever, mereka punya, they have high dependence ratio on debt to finance their activities. Kalau 2024, Unilever adalah angkanya adalah 0.87. Mayora adalah 0.42. Kalau Garuda Food adalah 0.52. Di sini yang punya angka debt ratio baik adalah Mayora, yang berarti mereka punya low dependency ratio on debt. Setelah itu adalah Garuda Food. Yang punya high dependence ratio on debt adalah Unilever. Next. Sini adalah debt to equity ratio. 2021 Unilever punya 4.41 times debt to equity debt to equity ratio, yang berarti mereka gunakan debt lebih mengandalkan utang daripada ekuitas. They have more debt is 4.41 times the equity ratio. Kalau 2022 debt to equity ratio-nya adalah 3.58, yang berarti the company is in leverage because they have more debt than equity to finance their business. Kalau 2023 debt to equity ratio-nya meningkat sedikit ke 3.93, yang berarti mereka gunakan they use more of debt to finance their business than equity. 2024 debt to equity ratio-nya adalah 6.47. Their dependence on debt untuk finance aktiviti perusahaannya meningkat ke 6.47. Next. Perbandingan industri 2021 Unilever punya 4.41. Mayora punya 0.77. Garuda punya 1.41. Yang punya angka baik debt to equity ratio adalah Mayora, yang berarti they have low dependence on debt untuk finance aktivitinya. Setelah itu Garuda Food yang angkanya 1.41, yang punya high dependence ratio on debts dan equity adalah 4.41. 2022 angka Unilever adalah 3.58. Mayora adalah 0.75. Garuda Food adalah 1.4. Yang punya high dependence ratio on
on debt daripada ekuitas adalah Unilever. Yang punya angka baik, yang punya less dependence ratio, less dependent on debt daripada ekuitas adalah Mayora. Pada 2023, sini 2023, Unilever angkanya 3.93, Mayora adalah 0.57, Garuda Food adalah 1.02. Yang punya high dependent ratio on debt daripada ekuitas adalah Unilever. Yang punya angka baik daripada 3 perusahaan ini adalah Mayora. Yang second setelah Mayora adalah Garuda Food. Kalau 2024, Unilever punya 6.47, Mayora punya 0.75, Garuda Food punya 1.22. Yang punya high dependence on debt daripada ekuitas adalah Unilever. Mayora dan Garuda Food punya angka baik. This indicates they have less dependence on debts to finance their activities. Next. Di sini adalah times interest and ratio. 54. Unilever punya 41.54, yang berarti mereka bisa membiaya beban interestnya 41.54 times. 2022 term interest and ratio-nya adalah 82.97. 2021 Unilever punya 41.54, yang berarti mereka bisa bayar interest expense-nya 41.54 times. 2022 mereka punya 82.97, yang berarti they have high ability, they have kemampuan yang tinggi untuk membayar interest expense-nya. Kalau 2023 adalah 59.26. Term interest ratio-nya sedikit decrease to reduce to 59.26, tapi masih baik untuk membayar interest expense-nya. 2024 adalah itu sedikit dikurang lagi ke 53.48, yang berarti mereka punya kemampuan baik untuk finance interest expense-nya. Next. Perbandingan industri 2021 Unilever punya 41.54, Mayora punya 9.34, Garuda Food punya 10.34. Yang punya angka tinggi untuk finance interest expense-nya adalah Unilever. Yang punya lowest angka adalah Mayora Food. Kalau 2022 Unilever punya 82.97. Mereka punya kemampuan tinggi untuk
untuk membayar beban bunganya. Kalau Mayora, mereka pun angkanya adalah 9.84. Garuda Food adalah 11.69. 22.3 Unilever punya 59.26. Mayora punya 19.17. Garuda Food punya 12.14. Di sini 22.3 yang perusahaan yang punya kemampuan tinggi untuk um, 22.3 Unilever punya kemampuan baik untuk finance interest expense-nya. 20.24 Unilever angkanya adalah 53.48. Mayora angkanya adalah 13.24. Garuda Food adalah 13.20. Yang punya kemampuan tinggi adalah Unilever. Next. Yang terakhir adalah fixed payment coverage ratio. Pada 2021 Unilever punya angkanya adalah 11.80, yang berarti dia punya highest ability untuk to make its fixed payment, to pay its fixed payments. 2022 adalah 9.001. 2023 adalah 18.68. 2024 adalah 35.37. Di sini Unilever dari 2021 sampai 2024 Unilever punya kemampuan tinggi untuk to finance its fixed payments. Next. Perbandingan industri 2021 Unilever angkanya adalah 11.8. Mayora adalah 1.23. Garuda Food adalah 7.9. Perusahaan yang punya kemampuan tinggi untuk finance fixed payment-nya adalah Unilever. 2022 Unilever angkanya adalah 9.01. Mayora adalah 0.63. Garuda Food adalah 0.76. Di sini yang punya kemampuan tinggi untuk finance fixed payments-nya adalah Unilever. 22.3 Unilever angkanya adalah 18.68. Mayora adalah 1.42. Garuda Food adalah 0.77. Yang punya kemampuan baik untuk finance fixed payment-nya adalah Unilever. Pada 2024 Unilever adalah 35.37. Mayora adalah 1.02. Garuda Food adalah 0.8. Yang punya kemampuan baik untuk finance fixed payment-nya adalah Unilever. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang profitability ratio, di mana di sini ada gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, earnings per share, ROA, dan ROE.
kita ngebahas gross profit margin. Nah, maksudnya gross profit margin itu ukuran efisiensi sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan produk atau jasanya. Rumusnya, sales dikurangi COGS dibagi sales lagi. Di tahun 2021, GPM-nya tuh sebesar 49,63%. Ini hampir setengah penjualan menjadi laba kotor. Lalu menunjukkan adanya efisiensi produk dan kontra biaya bahan baku yang kuat. Lalu di tahun 2022 turun ke 46,25%. Penurunannya itu sebesar kurang lebih 3,38 karena dipengaruhi juga kenaikan harga bahan baku global, inflasi, dan tekanan kompetitif. Lalu di tahun 2023 GPM naik lagi menjadi 49,71%, di mana ini persen yang paling tinggi ya dari 4 tahun ini. Mungkin adanya perbaikan struktur biaya dan penyelesaian harga berhasil, lalu menunjukkan efektivitas strategi, operasional, dan pricing. Lalu tahun 2024 sebesar 47,58%, dia sedikit melemah dibanding 2023, namun tetap menunjukkan stabilitas dan kekuatan margin kotor. Lanjut ke perbandingan industrinya dengan PT Mayora dan PT Garuda Food. Di tahun 2021, Unilever tuh kan tadi 49,63. Lalu di Garuda Food 27,50%. Otomatis ini udah kelihatan jelas banget siapa yang paling unggul dalam gross profit margin ini. Karena kan Unilever sendiri kan mereka tuh barang yang paling kita sering pakai, paling kita sering temui. Lalu dia juga termasuk tertinggi karena brandnya premium dan efisiensi supply chain. Tahun 2022, di mana tahun tekanan biaya produksi global, inflasi, komoditas, energi, dan logistik. Semua perusahaan mengalami penurunan margin, tapi Unilever masih tetap jauh di atas dua pesaingnya. Lalu di tahun 2023, dari ketiga perusahaan itu, pemulihan dari tekanan bahan baku membuat margin mereka kembali meningkat. Lalu Mayora juga mengalami peningkatan paling besar karena efisiensi dan pemulihan harga bahan baku. Lalu di tahun 2024, Unilever itu tetap stabil, meski ada sedikit penurunan. Garuda Food juga menunjukkan tren kenaikan bertahap dan paling konsisten. Mayora kembali melemah karena sensitif tinggi pada harga komoditas. Lalu lanjut ke operating profit margin, di mana persentase laba operasional perusahaan dari total pendapatan setelah dikurangi biaya pokok atau HPP dan biaya operasional lainnya. Nah, di tahun 2021 ditunjukkan angka 19,4%. Ini menunjukkan adanya efisiensi operasional yang sangat baik. Biaya pemasaran, distribusi, dan administrasi juga terkendali. Lalu di tahun 2022 dia menurun 17,15%. Ini menunjukkan adanya penurunan disebabkan peningkatan beban operasional. Mulai terlihat juga tekanan dari biaya pemasaran dan distribusi. Lalu di tahun 2023 turun lagi menjadi 16,26%. Ini penurunannya lumayan ringan, tetapi tekanan operasional itu tetap berlanjut. Lalu ada efisiensi mulai lemah meskipun pendapatan tidak pulih optimal. Lalu di tahun 2024 OPM jatuh banget di angka 12,56%. Ini penurunan paling signifikan dalam periode analisis kita, menunjukkan beban operasional mungkin saja tajam ya teman-teman. Jadi efisiensinya juga melemah drastis. Lanjut ke perbandingan industrinya, dari ketiga tadi sama seperti Mayora dan Indah. Mayora Indah Tbk dan Garuda Food. Di tahun 2021 pemulihan pasca pandemi, tapi biaya iklan dan distribusi meningkat, terutama bagi Mayora. Lalu tahun 2022 tekanan biaya operasional dan kenaikan harga komoditas membuat margin operasi juga tertekan. Jadi terlihat ya teman-teman, ada yang Unilever tuh turun, Mayora tuh naik 1%, Garuda Food juga turun. Tuh, Mayora sedikit membaik karena peningkatan penjualan dan efisiensi. Lalu di tahun 2023, Mayora berhasil menekan biaya pemasaran distribusi sehingga margin operasi naiknya signifikan dari 17 ke 13%. Lalu tapi Unilever tetap tertinggi. Tapi dia mengalami penurunan karena penguatan persaingan dan tekanan biaya. Lalu Garuda Food stabil dengan sedikit tekanan. Di tahun 2024, semua perusahaan mengalami penurunan karena mungkin saja ada inflasi biaya produksi dan logistik, ada kompetisi harga, atau kenaikan beban pemasaran. Lanjut ke hitungan net profit margin. Di mana kita tuh menghitung persentase laba bersih dari perusahaan dari total pendapatan setelah dikurangi biaya, termasuk biaya operasional, bunga, dan pajak.
Di tahun 2021 itu berada di angka 14,56%. Ini juga menunjukkan kondisi keuangan yang sangat baik, sangat efektif dalam mengelola seluruh biaya. Tapi di tahun 2022 dia turun menjadi angka 13,02%. Kemungkinan disebabkan adanya peningkatan beban non-operasional. Lalu juga mulai terlihat tekanan dari biaya pemasaran dan distribusi. Lalu di tahun 2023 turun lagi menjadi angkanya 12,43%. Penurunan lebih ringan tetapi tekanan operasional masih berlanjut. Efisiensi mulai melemahnya profitabilitas. Lalu NPM juga jatuh ke angka 9,59%, di mana terjadi penurunan dalam periode analisis. Bertambahnya juga tantangan operasional di bidang pemasaran dan penjualan. Lalu bagaimana perbandingan industrinya? Di tahun 2021 perusahaan menghadapi pemulihan pasca pandemi, namun efisiensi berbeda-beda antar perusahaan. Tahun 2022, nah karena tekanan inflasi global menaikkan biaya produksi dan logistik. Kalau kita lihat angkanya di tahun 2022, mereka semua mengalami penurunan ya. Juga, tapi Mayora mulai membaik dari sisi profit bersih karena peningkatan penjualan. Lalu Unilever masih tertinggi tapi mengalami penurunan signifikan. Di tahun 2023, Mayora mengalami peningkatan signifikan berkat efisiensi operasional dan beban non-operasional yang lebih rendah. Tapi Unilever tetap tertinggi meski menurun. Garuda Food kembali stabil dengan peningkatan yang sangat kecil. Kalau di tahun 2024, tiga-tiganya mengalami penurunan akibat mungkin saja ada tekanan biaya operasional, kenaikan beban bunga, dan persaingan harga yang lebih ketat. Lanjut ke earnings per share, bagian laba perusahaan yang dialokasikan untuk setiap saham yang beredar. Di tahun 2021, lembar sahamnya itu berjumlah 151, yang artinya mampu menghasilkan laba besar ke per lembar sahamnya, menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik. Lalu 2022 sebesar 141, dia mengalami penurunan ya sebanyak 10 lembar. Penurunan juga laba bersih per lembar saham. Lalu di tahun 2023 turun lagi ke angka 126. Menunjukkan bahwa profitabilitas investor juga semakin tergerus. Lalu 2024 turun lagi di bawah angka 100. Mungkin ada pelemahan signifikan dalam kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Nah, bagaimana perbandingan industrinya ya di IPS ini? Di tahun 2021, Unilever menunjukkan yang paling kuat lah. Sementara Mayora dan Garuda Food masih berada jauh karena skala usaha yang lebih kecil dan biaya yang lebih tinggi. Di tahun 2022, walaupun Unilever masih paling besar ya sampai di tahun 2022 ini, tapi Mayora dan Garuda Food, Mayora menunjukkan pemulihan laba yang kuat, jadi IPS-nya bertambah lebih banyak. Dan Garuda Food stagnan karena pertumbuhan laba bersih terbatas. Di tahun 2023, Mayora mengalami peningkatan laba bersih yang lebih besar, membuat EPS-nya tuh mengungguli Unilever pada tahun ini. Garuda Food juga tetap tumbuh namun tetap sangat rendah. Lalu di tahun 2024, Unilever mengalami penurunan paling signifikan dalam 4 tahun. Mayora tetap kuat meski menurun sedikit mempertahankan posisi IPS setinggi pada tahun 2023 hingga 2024. Garuda Food terus meningkat meski skala kecil. Lalu untuk selanjutnya adalah ROA atau Return on Total Asset, di mana rasio ini yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Di tahun 2021, ROA Unilever ini di angka 30,20%, yang artinya kondisi keuangan itu sangat efisien, menunjukkan efektivitas pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan laba yang sangat tinggi. Lalu di tahun 2022 di angka 29,29%, kita ada menunjukkan kondisi keuangan yang sangat efisien. Di tahun 2023 di angka 28,81%, turun lagi sebesar 1% lebih. Juga kondisi keuangan masih sangat efisien, menunjukkan penurunan kapasitas aset dalam menciptakan laba. Lalu ROA di tahun 2024 menjadi di angka 20,99%. Ini menunjukkan penurunan yang signifikan pada efektivitas pemanfaatan aset. Perbandingan industrinya terhadap dua perusahaan seperti Mayora dan Garuda Food di tahun 2021, Unilever kan tadi 30,20%.
dia paling tertinggi, menunjukkan efektivitas tinggi dalam menghasilkan laba dari aset. Garuda Food tuh yang posisi kedua sebesar 7,28%. Itu cukup stabil ya untuk industri FMCG ini. Untuk di Mayora 6,08%, terendah menunjukkan penggunaan aset yang mungkin belum optimal. Di tahun 2022, Mayora memperbaiki efektivitas asetnya, tetapi Unilever mengalami tekanan akibat biaya operasional meningkat, jadinya menurun di ROA-nya. Lalu Garuda Food stabil namun sedikit menurun. Di tahun 2023, Mayora berhasil meningkatkan laba bersih secara signifikan, berdampak pada kenaikan pada ROA-nya. Unilever masih unggul tapi turun lagi. Lalu tapi kalau Garuda Food kembali meningkat meski perlahan. Di tahun 2024, penurunan besar Unilever menunjukkan tekanan profitabilitas dan penggunaan aset yang kurang efisien pada tahun ini. Mayora mengalami koreksi setelah lonjakan sebelumnya namun tetap lebih baik dibanding tahun awal. Dan Garuda Food tetap stabil di angka 8%. Dan terakhir ada ROE atau Return on Equity, di mana yang kita mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah ekuitas atau modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Di tahun 2021, Unilever tuh sebesar angkanya 133,25%. Ini yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri secara luar biasa. Di tahun 2022, dia meningkat ROE-nya 134,21%, menunjukkan peningkatan pengembalian kepada pemegang saham. Kayak dividennya tuh lumayan besar lah persenannya. Lalu di ROE tahun 2023 terjadi peningkatan yang memperlihatkan penguatan signifikan dalam profitabilitas berbasis ekuitas. Di tahun 2024 di angka 196,74%. Menunjukkan angka tinggi dalam periode ini, namun ini juga bisa mengindikasikan tingginya leverage akibat ekuitas yang rendah. Bagaimana perbandingannya? Di tahun 2021, skala besar dan efisiensi Unilever membuat ROE melejit, sedangkan dua kompetitor masih menghadapi tekanan biaya. Lalu di tahun 2022, inflasi biaya global menekan profitabilitas semua perusahaan. Namun, Mayora menunjukkan perbaikan yang bertahap. Lalu di tahun 2023, Mayora meningkatkan keuntungan secara signifikan, berdampak langsung pada kenaikan ROE. Tahun 2024, seluruh industri tertekan oleh biaya tinggi dan persaingan ketat, itu yang menunjukkan efisiensi modal. Ada market ratio. Nah, market ratio ini terdiri dari dua, yaitu ada price per earning ratio dan market per book ratio. Next. Market ratio yaitu ada dua perhitungan, yaitu ada price or earnings ratio, yaitu rasio harga dibagi dengan pendapatan menunjukkan seberapa besar kesediaan investor membayar untuk setiap $1 laba perusahaan. Perusahaan tingginya rasio ini biasanya mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang kuat atau risiko yang rendah, sehingga perusahaan dengan prospek lebih baik cenderung memiliki price earnings lebih tinggi daripada perusahaan yang stabil. Rumus yang digunakan untuk menghitung price earnings ratio. Kemudian yaitu ada market or book ratio. Rasio pasar adalah ukuran yang membandingkan nilai pasar perusahaan, khususnya harga saat ini, dengan nilai akuntansinya. Rasio ini menunjukkan bagaimana investor menilai kinerja perusahaan dari sisi resiko dan imbal hasil yang dimana membandingkan harga pasar. Selanjutnya di sini ada perhitungan price or earnings ratio, yaitu kita menggunakan rumus price dibagi dengan earnings, yaitu maka kita bakal memperoleh current rasionya yaitu sebesar pada tahun 2021 yaitu sebesar 27,21. Di sini pasar masih menilai perusahaan cukup baik. Pada tahun 2022 yaitu kita memperoleh current rasionya yaitu sebesar 33,33. Ini current rasio paling tinggi, kepercayaan pasar masih sangat kuat dan pada tahun 2023 yaitu sebesar 28,01. Pada tahun 2023 ini menurun, ekspektasi pasar mulai moderat dan pada tahun 2024 yaitu current rasionya yaitu sebesar 21,25. Jadi tiap tahunnya mulai rendah, pasar lebih berhati-hati atau kinerja dianggap melemah. Lanjut.
Kemudian di sini ada cara menghitung book value per share of common stock-nya, yaitu kita menggunakan rumus common stock equity dibagi dengan number of share of common stock outstanding. Maka di sini kita bakal memperoleh book value-nya yaitu pada tahun 2021 yaitu sebesar 113,27, di mana nilai buku per saham masih tinggi menunjukkan posisi modal per lembar saham sangat kuat. Pada tahun 2022 yaitu sebesar 104,78, nilai sedikit turun menandakan penurunan kecil pada nilai buku per lembar sahamnya. Dan pada tahun 2023 yaitu book value-nya yaitu sebesar 88,63, penurunan makin besar menunjukkan melemahnya nilai modal per saham. Kemudian pada tahun 2024 turun lagi yaitu sebesar 75,64, nilai merendah menandakan penurunan signifikan pada nilai buku per saham akibat jumlah saham beredar makin sedikit besar dibandingkan modal. Lanjut. Kemudian ada rumus perhitungan untuk mencari market book ratio, yaitu market price per share of common stock dibagi dengan book value per share of common stock. Di sini dapat kita lihat pada tahun 2021 yaitu current rasionya yaitu sebesar 0,03 yaitu tidak menyampai 1. Rasio pasar terendah nilai buku masih cukup baik menunjukkan harga saham berada sedikit di atas nilai bukunya. Dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,04, rasio naik artinya harga saham meningkat dibandingkan nilai buku, pasar menilai perusahaan lebih positif. Dan pada tahun 2023 yaitu turun lagi, rasio turun menunjukkan penilaian mulai melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tahun 2024 yaitu sebesar 0,02, rasio terendah hingga saham jauh lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Pasar menilai perusahaan ini kurang menarik. Next. Kemudian di sini ada rasio perbandingan industri, yaitu PT Unilever Tbk, PT Garuda Putri Jaya, dan PT Mayora Indah Tbk. Hasil perbandingan rasio PT Unilever Indonesia Tbk yaitu rasio relatif stabil pada tahun 2021 sampai 2023 yaitu sebesar 0,4, dan pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 0,02. Hal ini menunjukkan promah yang cenderung dengan sedikit pelemahan dari tahun terakhir. Yang kedua yaitu ada PT Garuda Putra Putri Jaya, yaitu pada tahun 2021 current rasionya yaitu sebesar 52,5, dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 52,5 tetap. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami stabil, dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 33,6. 2024 meningkat lagi sebesar 37,2. Terlihat fluktuasi, namun tren akhirnya menanjak kembali pada tahun 2024. PT Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2021 yaitu sebesar 102, dan pada tahun 2023 yaitu 125, 2023 yaitu 248, dan 2024 yaitu sebesar 274. Maka di sini bisa kita lihat bahwa PT Mayora Indah Tbk itu lebih unggul dibandingkan dua PT tersebut. Pertumbuhan industri, sementara Unilever berada pada posisi stabil tetapi kurang ekspansif, dan Garuda Food berada di tengah dengan tren pemulihan.